memang kenaikan suku bunga ini memang salah satu yang, faktor yang kurang begitu baik untuk yang tidak baik lah untuk apa, untuk, sektor properti terutama untuk sektor landed houses. Karena dengan kenaikan suku bunga, artinya, jumlah cicilan yang harus dibayar itu juga akan semakin tinggi. Walaupun, ada kebijakan apa namanya, LTV 0%, justru LTV yang rendah ini juga akan semakin sebenarnya membebani gitu ya, cicilan bulanan dari para, debitur gitu ya. Jadi, tapi kalau sekali kita lihat bahwa kebutuhan landed houses ini adalah kebutuhan utama prime, sesuatu yang memang tidak bisa tunda gitu ya. Padahal penundaan ini sebenarnya sudah terjadi selama masa pandemi gitu ya, apalagi di awal-awal tahun 2020 sampai menuju tahun 2021 itu memang terjadi beberapa, penundaan. Dan inilah sebenarnya momentumnya tahun 2023 walaupun memang, tantangannya memang akan lebih besar jika suku bunga itu, dinaikkan. Oke, Pak Hari, apakah dengan perpanjangan FTV dan juga LTV dari Bank Indonesia ini belum cukup? Lalu sebenarnya insentif apa sih yang bisa mendorong sektor properti agar bisa terus tumbuh di tahun ini? Iya, jadi saya sampaikan LTV ini sekarang bukan yang satu-satunya yang bisa membuat properti baik ya. Yang seperti disampaikan Pak Ferry lagi tadi ya. Bahkan LTV 0% ini malah bisa membuat memberatkan konsumen dalam hal cicilan. Yang sebenarnya yang kita sudah sampaikan ke pemerintah adalah kita ingin agar PPNDTP itu diperpanjang. Gitu. Ya, insentif PPNDTP-nya diperpanjang sampai akhir tahun 2023. Itu sangat membantu dari pertumbuhan sektor perumahan komersial. Selain itu, kami juga kan masih menghadapi masalah yang terkait dengan regulasi dan perizinan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang sudah menjadi Perpu Cipta Kerja. Nah ini, tapi masih ada turunan-turunannya yang dalam bentuk PP, Permen yang harus dibenahi, termasuk integrasi antara sistem-sistem yang ada di beberapa kementerian, ya kan, sehingga perizinan itu bisa memang sesuai dengan harapan semula, menjadi lebih cepat, lebih mudah, ya kan, tidak ada macam-macamnya, gitu ya. Nah itu yang kita ingin menjadi target kita awal tahun ini bisa selesai, ya kan. Nah khusus untuk perumahan subsidi, kami memang sudah mendapat tanda-tanda kabar baik itu dari pemerintah akhir tahun kemarin, di mana pemerintah sudah PPN-nya yang ditanggung nanti pemerintah itu yang 0% itu sudah keluarkan PP-nya, kemudian tinggal peraturan Menteri Keuangan yang harus keluar diharapkan awal tahun ini, ya kan? Oke. Sehingga rumah subsidi itu dengan harga yang baru yang diharapkan atau diperkirakan naik sekitar 7% itu bisa membantu penjualan kembali rumah subsidi hingga menjadi lebih baik, ya kan? Nah, Informasi oh ya, terakhir satu lagi, kenaikannya berapa persen Pak terkait dengan rumah subsidi ini? kemarin tahun lalu itu kita sudah diundang membahas hal ini, ya kan? Membahas kenaikan rumah subsidi ini. Kesepakatannya sih sekitar keluar di angka sekitar 7% ya. Harapan kita sih lebih dari itu ya, karena Berapa Pak kayak yang material diharapkan aja REI Pak? sudah 25%. Material saja naiknya sudah 25%. Belum ada inflasi segala macam yang lainnya ya. Nah tapi ya karena pemerintah bilang ya sekitar 7%, kami masih bersyukurlah kalau ada kenaikan 7% itu. Nah, akibat belum ada kenaikan sampai hari ini, banyak pengembang-pengembang subsidi itu menunda penjualan, begitu ya kan? Menunda transaksi, begitulah. Oke, kalau pandangan Pak Ferry seperti apa Pak terkait dengan pemerintah yang dikabarkan kemungkinan akan menaikkan harga rumah subsidi hingga 7%. Namun sebetulnya bagi para pengembang ini sebenarnya belum cukup Pak kalau sekitar 7%. Ya, ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari ya untuk kenaikan ini gitu ya. Jadi memang
eee, memang ada saatnya nanti, semuanya harus menyesuaikan gitu ya. Lama-lama ini memang akan menjadi sesuatu yang, biasa karena kenaikan itu akan niscaya terjadi apa namanya, di dunia properti, walaupun memang yang paling penting adalah timing-nya itu pas nggak dengan keadaan yang, sekarang ini. Apalagi kan sekarang ini kan memang, daya beli masyarakat sebenarnya belum 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 benar-benar pulih gitu ya. Mhm. Jadi mungkin, timing yang tepat itu adalah kuncinya supaya, program ini ataupun, penyesuaian-penyesuaian harga itu bisa berjalan dengan Menurut baik dan Anda bisa timing diterima. yang tepat kapan, Pak? Ya, saya pikir sih kalau kalau tepat, kalau dari sisi konsumen maunya sih nggak dalam waktu dekat gitu ya, mungkin tidak tahun ini karena memang, tahun ini memang masih tahun yang masih, bisa dibilang, tidak penuh ketidakpastian gitu ya. Artinya memang, kita harus memastikan dulu bahwa, daya beli masyarakat itu memang sudah, pulih, kemudian bisnis sudah berjalan lagi sehingga kalau bisnis berjalan artinya kan penghasilan masyarakat juga bisa bisa lebih lebih baik gitu ya. Mhm. Jadi, memang tidak bisa terburu-buru ya, untuk dalam hal ini gitu ya.